Kemudian dibukalah kain tersebut dan seketika semua orang pun terkejut melihatnya. Apa yang dilihat oleh warga, Ci? Ya, yang terbungkus kain kafan itu adalah batang pisang, Ci. Bukan Kang Badar. Batang pisang. Padahal mereka jelas ingat mereka yang mandiin, mereka yang mengafan nih, mereka juga yang menguburkan. Tapi kenapa tiba-tiba jasad tersebut berubah menjadi gedebong pisang? Siapa yang dikubur mereka kemarin tuh? Wallahu a'lam. Hai Ci, Assalamualaikum. Wah, senang sekali malam ini aku bisa kembali tentunya menemani malam kamu dengan cerita-cerita horor kisah nyata dari para sanak dulur kita yang ada di mana aja lah pokoknya ya. Dan kisah kali ini tentunya kita dapat langsung dari Teh Risa Saraswati. Seperti yang kita ketahui, Ci, Teh Risa ini banyak kali lagu yang dia ciptakan. Tentunya lagu-lagu tersebut berkaitan dengan kisah horor atau gimana ya ngomongnya? Kisah horor yang memang kisah horor nyata yang dia lihat, yang dia nampak, tapi itu gimana ya? Pokoknya cerita dari makhluk halus yang dia nampak dan itu kisah nyata dari si makhluk itulah gitu, Ci. Ya pokoknya lagu-lagunya kalian bisa searching lah lagu-lagu dari Teh Risa Saraswati ini. Aku pun suka kali dengan lagu-lagunya Teh Risa ini. Salah satu lagunya ini Story of Peter kalau nggak salah ya. Dan juga satu lagi tuh ada cerita kertas dan pena. Searching lah lagunya tuh. Bagus sekali, aku pun suka. Oke Ci, jadi Teh Risa ini menceritakan bahwa ini adalah kisah turun-temurun yang diceritakan langsung oleh kakeknya Teh Risa ini kepada para cucu-cucunya. Dan awalnya Teh Risa ini memang sempat agak ragu dengan ceritanya si kakek ini, Ci. Nah, sampai akhirnya kakek pun mempertemukanlah Teh Risa dan juga sang pemilik cerita ini. Nah, kita sebut saja Kang Badar ya. Nah, dan kabarnya sekarang si pemilik cerita ini sudah meninggal dunia, Ci. Al-Fatihah ya untuk Kang Badar. Kang Badar dan kakek ini sepupuan, Ci, ceritanya. Nah, mereka ini tinggal dan juga tumbuh besar bersama di sebuah desa kecil, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Singkat cerita, menikahlah Kang Badar ini, Ci. Dikaruniailah 2 orang anak beliau ini. Dan Kang Badar tetap menetap di desa tersebut bersama anak dan juga istrinya. Kang Badar ini orangnya memang gak kaya, Ci. Tapi kesederhanaan serta penghasilan dia ini cukup untuk menghidupi keluarganya. Bahkan Kang Badar ini bisa menyekolahkan 2 orang anaknya itu loh, Ci. Nah, untuk hubungan Kang Badar dengan tetangganya ini sangatlah baik. Pokoknya Kang Badar ini sendiri dikenal sebagai orang yang ramah, baik lah pokoknya. Sesekali Kang Badar juga sering didaulat untuk menjadi imam di masjid, Ci. Nah, bahkan sesekali Kang Badar ini juga mengajari anak-anak untuk mengaji. Rajin juga lah pokoknya ibadahnya dia nih, Ci, Masya Allah. Dah tuh kan, nah pada suatu pagi turunlah hujan, Ci. Memang gak deras hujan ini, tapi hujan tersebut cukup membuat para warga untuk enggan keluar dari rumah, Ci. Nah, suatu hal yang ditakutkan oleh warga pada saat itu, mereka hanya takut bahwa sawah mereka ini akan terendam banjir dan alhasil gagal lah panen nanti, Ci, itu. Tapi ya udahlah, mereka cuma bisa berharap dan berdoa agar semuanya akan baik-baik aja lah pada hari itu ya kan. FYI juga, Ci, rata-rata warga di desa tersebut adalah petani, tapi berbeda dengan Kang Badar. Dia ini tidak punya sawah ataupun kebun, Ci, ya. Nah, jadi pada saat itu beliau ini hanya memiliki sebuah bengkel bengkel tambal ban sepeda. Berbeda dengan warga yang lainnya, Ci, Kang Kandar ini walaupun hari itu turun hujan, tetapi beliau ini tetap bertekad untuk pergi ke tempat usahanya, yaitu kios bengkel tambal ban sepedanya. Nah, waktu itu di tahun 1970-an, Ci. Jadi waktu itu kan kendaraan yang dimiliki oleh seluruh warga yaitu ya sepeda. Jarang orang yang mempunyai motor ya, sepeda motor, apalagi yang mempunyai mobil seperti di zaman kita sekarang nih, seliweran. Enggak, zaman itu hanya sepeda ontel yang warga miliki.
Nah, awalnya Kang Badar ini sempat ragu sebenarnya Ci untuk pergi ke kiosnya. Karena dia ini udah feeling pasti nggak akan ada ini pelanggannya yang datang. Karena why? Ya karena hujan tadi. Tapi walaupun begitu beliau ini tetap memantapkan hatinya untuk tetap pergi bekerja Ci pada pagi itu. Luar biasa lah pokoknya semangatnya beliau ini ya. Sebenarnya istrinya ini juga sempat melarang Kang Badar untuk keluar rumah Ci pada hari itu. Dan meminta Kang Badar ini untuk istirahat aja lah di rumah Kang gitu ya. Tapi Kang Badar ini malah berkata ke istrinya, tenang aja sayang, rezeki nggak akan kemana kok. Yang penting kita ikhtiar. Dengan cara apa? Dengan cara rajin bekerja Ci. Nah itulah dia. Singkat cerita Ci, sampailah Kang Badar ini di kiosnya. Dan betul aja Ci, di hari itu jalanan sepi kali dan belum ada satu orang pelanggan pun yang datang ke kios tambal ban sepedanya Kang Badar. Padahal waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 siang Ci, tapi hujan masih juga terus mengguyur. Sesekali memang ada yang datang Ci, tapi cuma numpang neduh aja ya, karena Kang Badar ini orangnya memang baik. Dia pun mempersilahkan siapa saja yang datang ini untuk berteduh. ya silakan, mangga atuh. Dan saking baiknya Kang Badar ini Ci, dia bahkan sering memberikan pelayanan cuma-cuma alias gratis kepada pelanggannya yang memang tidak mampu untuk membayar. Masya Allah kalilah Kang Badar ini ya, luar biasa lah. Singkat cerita, sampailah waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Kang Badar ini berniat untuk pulang ke rumahnya Ci. Tapi sebelum itu dia ini mau melaksanakan sholat asar terlebih dahulu nih. Barulah nanti dia tutup kiosnya, kemudian pulang ke rumah. Singkat cerita lagi, sholatlah Kang Badar ini. Setelah itu beliau pun mau menutup kiosnya Ci ya. Akan tetapi pada saat akan menutup kiosnya, tiba-tiba datanglah sebuah mobil kol buntung Ci. Tahu kau Ci, mobil pick up itu nah mobil itu membawa 2 buah sepeda tepat berada di belakangnya atau di bak mobilnya tuh loh Ci. Melihat itu merekah senyumnya Kang Badar ya kan. Rupanya rezeki ini datang tak terduga sebelum dia memutuskan untuk balik tadi tuh Ci. Nah setelah mobil itu berhenti, turunlah seorang laki-laki tua dengan tergopoh-gopoh Ci. Kang Badar pun langsung menyapa dengan senyuman lebar dan bahagia. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, ini apa? Itu lagi bocor ban sepedanya. Tolong dua-duanya dibetulin ya. Itu sepeda anak saya itu dipakai buat pergi ke sekolah biasanya. Oh iya Pak, siap Pak. Ini sepedanya saya turunin dulu ya, kata Kang Badar Ci. Dah akhirnya dibetulkanlah sepeda tuh tadi sama Kang Badar Ci. Kurang lebih setengah jam Kang Badar ini menyelesaikan pekerjaannya atau menambal kedua ban sepeda tadi tuh Ci. Dah Pak, ini udah selesai sepedanya, boleh mangga atuh dicoba dulu sepedanya Pak. Oh iya Kang, saya coba dulu ya. Dibawalah sepeda tuh jalan sama bapak tadi Ci. Wih, mantap Kang, mantap betul. Udah Kang, udah bagus. Berapa semuanya Kang? Murah kok Pak, 200 perak aja. Tapi untuk bapak saya kasih diskon, jadi 150 perak aja. By the way, kalian jangan heran ya Ci dengan nominal rupiahnya, karena memang pada saat itu harga tersebut sudah sesuai dengan jasa kios Kang Badar pada tahun 70-an. Apa? 150 perak? Murah kali, terlalu murah itu. Udah, nih saya kasih bonus ya, ambil. Nanti aja bukanya, tunggu saya pergi ya. Dah, ambil ya, simpan. Rupanya bapak tersebut memberikan sebuah amplop berwarna coklat Ci ke Kang Badar. Dengan keheranan ya Kang Badar ini mengejar bapak tersebut yang terlihat sangat terburu-buru gitu loh Ci untuk segera pergi dari kiosnya Kang Badar ini. Awalnya Kang Badar ini sempat mikir, alah, kena tipu aku ini. Sambil memegangi amplop tersebut, Kang Badar ini sesekali melirik isi di dalam amplop itu Ci ya. Kang Badar ini macam gak yakin gitu loh Ci. Tapi setelah dia memeriksa dan membuka amplop tersebut, dia terkejut bukan main. Karena apa? Karena di dalam amplop tersebut beliau mendapati uang lembaran 10.000. Ingat, 10.000 sebanyak 20 lembar. Berarti totalnya berapa? 200.000. Kalian pikir harganya itu cuma 150 perak dikasih Kang Badar tadi. Tapi tiba-tiba dikasih uang
200.000, Ci. Apa nggak terkejut lah kalian? Kalian pikirin aja nih, misalkan hari ini kalian ini menjual barang seharga 5.000 rupiah, tapi tiba-tiba kalian ini dibayar ataupun dikasih dengan uang sebanyak 5 juta. Apa nggak bahagia kali ya kan dapat rezeki nomplok? Udah tuh kan, dengan bahagia dan berlinang air mata, Kang Badar ini pun mengucapkan syukur. Wah, alhamdulillah rezeki nomplok ya Allah. Kang Badar ini pun langsung bergegas berlarian pulang ke rumahnya, Ci, di tengah hujan yang masih mengguyur tadi tuh, Ci. Dan sesampainya di depan rumah, Kang Badar pun menggedor-gedor pintu rumahnya dan segera memanggil istrinya. Buka bu, rezeki nomplok bu. Gak lagi dia ngucap salam, Cik, saking bahagianya, saking terkejutnya beliau mendapatkan uang begitu banyaknya tadi tuh. Nah, pada saat itu istrinya ini lagi ada di dapur, mendengar suara pintu yang cukup keras digedor itu pun langsung berlarian lah dia nih menuju dan membuka pintu rumah tuh, Cik. Setelah dibuka pintu tuh, Kang Badar pun langsung menunjukkan amplop tersebut ke istrinya dan menceritakan semua yang terjadi. Tapi Ci, berbeda dengan Kang Badar, istrinya ini malah nampak keheranan dan ketakutan, Ci. Sembari mengambil amplop yang ada di tangan Kang Badar, istrinya ini pun berkata, Kang, Eling, apa Kang nggak takut, Kang? Hah? Takut? Takut kenapa, Bu? Jawab Kang Badar ini sambil terheran dengan perkataan istrinya barusan tadi tuh, Ci. Kang, ini jumlah yang terlalu banyak loh, Kang. Kalau ini sedekah, masih banyak orang yang gak punya rumah. Dan panti asuhan pun masih banyak butuh sumbangan. Kalau ini hadiah, apa ini gak berlebihan, Pak? Kata istrinya, Ci. Dan nih, Ci, kan setelah mendengar perkataan istrinya tersebut pun Kang Badar ini sempat terdiam sejenak, Ci. Seolah-olah dia ini sedang mengingat sesuatu yang memang sedang ia lupakan. Dan sampai tiba-tiba, astagfirullahalazim, Bu. Ya sudah. Ibu pakai uang ini untuk belanja seperlunya. Jangan lupa untuk sisa uangnya nanti sumbangkan semuanya ke masjid, Bu ya. Ingat, Ibu belanjakan uangnya sebagian dan sebagian Ibu sumbangkan ke masjid. Nanti selepas mandi Bapak mau sholat maghrib dan berzikir di dalam kamar. Tapi tolong selama Bapak di dalam jangan ada yang mengganggu sampai pagi menjelang ya, Bu ya. Kalau sampai besok pagi Bapak nggak keluar-keluar juga dari kamar, barulah kalian tengok Bapak. Bila perlu dobrak aja pintunya, Bu ya. Dan dengan tangisan, istrinya ini seolah-olah udah mengerti apa yang akan terjadi dengan suaminya, Ci. Iya, Pak. Sambil mengusap-ngusap punggungnya Kang Badar nih, Ci. Udah tuh kan, Ci, mandilah Kang Badar. Gak lama setelah itu berkumandanglah azan maghrib. Mereka ini bersiap-siap untuk segera melaksanakan sholat maghrib. Ci, maaf. Nah, Kang Badar ini sholat di dalam kamar anak-anaknya, Ci ya. Sedangkan istri dan juga anak-anaknya ini sholat di ruang tengah. Sesekali terdengarlah suara isak tangisnya istri Kang Badar ini, Ci, sambil mengaji itu. Anak-anaknya yang melihat tingkah kedua orang tuanya ini pun jadi keheranan lah ya. Lah kenapa ini? Kok Bapak sholatnya di dalam kamar, sedangkan Ibu di luar? Sambil menangis pula Ibu nih. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa? Mereka nih sebenarnya juga bertanya-tanya, penasaran. Cuman karena memang waktu itu mereka diperintahkan untuk tetap melaksanakan ibadah dan juga terus berdoa, berzikir pada malam itu, ya udah mereka tetap melanjutkan zikirnya ya. Tapi walaupun penasaran, Ci, dengan tingkah kedua orang tuanya, mereka ini tetap melanjutkan dan juga fokus pada bacaan Al-Quran mereka pada malam itu, Ci. Sementara Kang Badar yang ada di dalam kamar ini, Ci, FYI, Ci, ya, kamar tersebut itu terdapat sebuah jendela yang langsung menghadap ke arah kebun belakang rumah. Nah, kebun tersebut ini tidak memiliki jalan yang bisa dilalui gitu loh, Ci. Nggak ada kendaraan yang bisa melewati. Pokoknya di situ tuh memang cuman ada sekat antara kebun atau sekat antara pembatas kebun-kebun yang lain. Nah gitulah pokoknya ya, karena di belakangnya itu cuman ada beberapa pohon alpukat dan juga tanaman yang lain. Singkat cerita, di dalam kamar
Kang Badar ini pun melaksanakan sholat maghrib, sholat sunat, dan dilanjutkan dengan berzikir, Ci. Dengan jantung yang berdegup kencang dan tubuh yang bergetar seolah tahu apa yang akan terjadi dengannya malam ini, Ci, beliau ini tetap memfokuskan bacaannya. Bibir beliau itu tidak berhenti, Ci, terus berzikir sepanjang malam seolah-olah beliau ini sudah ikhlas dengan apa yang akan terjadi padanya malam ini, Ci. Dan dengan mata yang terpejam tiba-tiba Kang Badar ini berkata, "Pami bade sumping ngenjemput adik menggak di hanturana." Dan betul aja, Ci, tiba-tiba suara petir memecah keheningan, duar, dan diiringi hujan lebat yang tadinya itu cuma hujan gerimis, tapi tiba-tiba berdentum. Petir tadi hujannya tiba-tiba berubah jadi deras, Ci. Dan hal itu tentunya membuat suasana rumah ini menjadi sangat mencekam, Ci. Dan Kang Badar juga masih memejamkan mata, seolah tahu tamu yang ditunggunya sedari tadi akan datang menjemputnya. Dan betul aja, Ci, tiba-tiba dari kejauhan terdengarlah suara kereta kuda. Kling, 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 kling. Walaupun suara kereta tersebut sedikit tersamarkan karena suara petir dan hujan tadi tuh, Ci, ya. Akan tetapi Kang Badar ini tahu pasti itu adalah suara kereta kuda yang datang dari arah belakang kebun rumahnya tadi tuh, Ci. Nah, dengan tubuh bergetar dan menahan rasa takut, Kang Badar ini perlahan membuka matanya sembari berdiri menuju ke arah jendela kamarnya tadi, Ci. Set, dibukanya mata, berdiri dia kan, dibukanya tuh. Nah, dan dibukanya jendela tersebut sembari terus berzikir. Mulut beliau ini terus membacakan asma Allah, Ci. Nggak berhenti-henti, pokoknya terus dibacakan kalimat asma Allah oleh Kang Badar tuh tadi. Setelah itu tampaklah dari kejauhan ada sebuah kereta kuda yang sedang menuju ke arah Kang Badar, seolah-olah tengah melaju di jalan lintas, Ci, ya. Padahal kenyataannya kereta tersebut tuh ngawang, Ci, ngambang jalannya di kebun belakang rumah tuh. Meski terlihat tenang, tapi sebenarnya hati Kang Badar ini, Ci, bergejolak sekali. Ketakutan sekali lah Kang Badar pada malam itu, karena dia menyadari bahwa apa yang selama ini hanya dia dengar melalui cerita dari mulut ke mulut, akhirnya betulan kejadian sama dirinya sendiri, Ci, malam nih. Kereta kuda tersebut berwarna emas dengan kuda gagah hitamnya yang menarik kereta tersebut. Ada juga seorang kusir yang mengenakan pakaian emas khas kerajaan zaman dulu, Ci. Kusir ini hanya duduk diam sambil memandang melotot ke arah Kang Badar, Ci. Dengan suara gemetar, Kang Badar pun melanjutkan perkataannya, "Saya siap dijemput. Berangkat sekarang?" Itu, Ci, kata Kang Badar. Kusir ini pun langsung tersenyum sambil mempersilahkan Kang Badar naik ke atas kereta kudanya. Nah, lewat dari jendela kamar tadi, Ci, Kang Badar pun langsung melompat naik ke atas kereta kuda dan langsung wush, gitu kata Kang kusirnya tadi, Ci, melajukan kereta kuda tersebut dengan cepat. Hush. Nah, sementara istri dan juga anaknya yang di ruang tengah tadi tuh, Ci, tidak menyadari kepergian bapaknya karena mereka ini tidak mendengar sedikit pun suara dari dalam kamar. Ya, sebenarnya mereka ini juga penasaran dan ingin mengintip ke dalam, ya. Akan tetapi kembali lagi mereka ini teringat dengan perjanjian di awal. Bapaknya ini meminta untuk tidak diganggu sampai pagi hari esok gitu, Ci. Akhirnya ya udahlah, mereka pun tetap melanjutkan bacaan Al-Quran mereka di ruang tengah tadi, Ci. Nah, sementara Kang Badar ini, Ci, masih berada di atas kereta kuda yang terus melaju. Suara kereta itu memecah keheningan malam, Ci. Kang Badar sempat sadar bahwa jalan yang dilalui kereta kuda ini jalan yang dia kenal, di mana jalan itu menuju ke sebuah hutan yang berada tidak jauh dari desa setempatnya Kang Badar ini tinggal, Ci. Nah, tapi, Ci, entah kenapa pada malam itu, apa yang dilihat Kang Badar ini sangat berbeda dari apa yang pernah dia lihat sebelumnya. Dari yang sebelumnya itu hutan lebat dipenuhi tumbuhan liar. Tapi di malam itu Kang Badar melihat sebuah gerbang besar berwarna emas. Terdapat 2 penjaga yang tinggi juga besar
membuka gerbang tersebut seolah mempersilahkan kereta kuda itu untuk melewati gerbang itu. Di kiri kanan jalan terdapat rumah-rumah besar berwarna emas. Kang Badar pada saat itu nggak terkesima kali, Ci. Enggak. Dia teringat kembali dengan apa yang harus dia lakukan jika memang dia harus dijemput pada malam ini. Apa itu? Ya, dia harus terus berdoa dan juga mengaji. Dengan cepat Kang Badar pun melantunkan bacaan ayat kursi, surat Al-Falah, dan surah An-Nas. Berdoa meminta perlindungan dari Allah. Dengan cepatlah Kang Kandar ini pun terus melantunkan bacaan ayat kursi, surat Al-Falah, dan surat An-Nas. Teruslah berulang beliau ucapkan, selesai beliau ulangi lagi dari awal sampai akhir, terus berulang-ulang. Seiring dengan bacaan beliau, kereta kuda itu pun menuju ke sebuah istana yang sangat-sangat besar, terang benderang, dan juga berwarna keemasan. Sampai tiba-tiba istana yang terlihat sangat megah mewah berkilau tadi pun berubah menjadi sangat mengerikan, Tangga dan juga dinding istana tersebut berubah menjadi apa? Menjadi tumpukan manusia yang berteriak kesakitan serta meminta tolong, Bayangkan kalian, bayangkan nih, tumpukan manusia menjerit minta tolong. Allahu Akbar. Nah udah, alih-alih ketakutan, Kang Badar ini pun makin berteriak, membaca bacaan yang dia lantunkan sedari tadi tuh, seolah-olah marah dengan tingkahnya Kang Badar. Si tukang kusir ini pun tiba-tiba berteriak marah ke Kang Badar. Dia tahu. Tapi walaupun begitu Kang Badar ini nggak digubrisnya sama sekali si Kang kusir yang marah tuh, Nah hingga tiba-tiba Kang kusir itu pun membalikkan kepalanya. Tetapi kali ini penampilannya berbeda sekali, dari apa yang dilihat oleh Kang Badar waktu awal bertemu tadi, atau waktu awal si Kang Badar dijemput. Kali ini penampilan si Kang kusirnya ini menyeramkan. Ada taring di bibirnya, matanya merah, badannya penuh dengan bulu, menatap marah ke arah Kang Badar. Kang Badar yang melihat itu pun sontak semakin menguatkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menutup kedua matanya dan terus mengucapkan asma Allah, sampai tiba-tiba gempa pun terasa. Tapi makin dirasa-rasa kok kayak bukan gempa, melainkan seperti ada sesuatu yang berjalan mendekat, seperti raksasa yang tengah berjalan gitu loh, Dor. Bayangkan kalian, dengan mata yang tertutup dan mulut yang terus berucap asma Allah, dalam hati Kang Kandar ini juga berkata, apa lagi ini ya Allah, siapa lagi ini yang mau datang? Dan benar aja, sebuah bentuk tubuh yang teramat besar tiba-tiba muncul dari balik istana. Tubuhnya besar, tinggi, rambutnya panjang, wajahnya menyeramkan. Dia juga bertaring, matanya melotot, seakan-akan matanya ini mau keluar gitu loh, karena nggak ada kelopak matanya. Datanglah sosok besar tuh tadi nih sambil melangkah. Saat melangkahi tumpukan manusia-manusia which is istana tersebut tuh, sambil melangkah, sosok tersebut pun berkata, Badar Ratu. Jawab Kang Badar, Waktu itu Kang Badar ini hanya menyebut aja, menebak-nebak aja Kang Badar, karena waktu itu dia ini melihat di atas kepala sosok tersebut ini seperti ada benda berkilauan gitu loh, Makanya dipanggil Kang Badar ini Ratu. Maneh nunyi astana orang jadi kieu. Maneh tong datang deui ka dieu. Nuhun Ratu, abdi beda mulih ngapunten Ratu, kata Kang Badar, Tong macan naon deui. Cukup maneh kumbang. Tong sekali-kali ngalieu ka tukang. Kata sosok ratu tadi itu,
gitu katanya. Dan kan akhirnya Kang Badar ini pun langsung menganggukkan kepalanya serta membalikkan badannya Cik, tanpa menoleh sedikit pun. Kejadian tadi itu udah cukup membuat dia ketakutan, dan jalanan yang tadinya itu terang benderang seketika berubah menjadi gelap gulita seperti biasanya Cik. Beruntungnya Kang Badar pada saat itu Cik, dia kenal dengan jalan yang dilaluinya, dan dia pun bisa keluar dari hutan tersebut serta kembali ke rumahnya Cik. Entah berapa lama dia ini mengalami kejadian tadi, yang mungkin adalah sekitar kurang lebih kira-kira 1 jaman lah ya, kata Teh Risa bercerita Cik. Udah Kang Badar nih jalan lah dia ini kan, sampai akhirnya dia pun berhasil keluar dari hutan tersebut Cik. Dan tepat setelah itu dia pun langsung menengok ke arah rumahnya. Terlihat hatinya tuh berdegup kencang Cik. Ada senang, ada terharu, pokoknya campur aduk semua rasa pada saat itu yang dirasakan oleh Kang Badar. Tapi seketika semuanya menjadi runtuh Cik, ketika Kang Badar ini melihat ada segerombolan orang di halaman rumahnya. Dan lebih terkejutnya lagi, Kang Badar ini juga melihat bendera kuning yang dipasang tepat di depan rumahnya. Siapa yang meninggal ini? Kang Badar ini pun langsung berlari dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Melihat yang datang ini adalah Kang Badar, semua orang lari ketakutan dan hanya meninggalkan istri, anak, juga kedua orang tua dari Kang Badar di dalam rumah tuh Ci. Nah melihat itu, istrinya Kang Badar ini pun ikut pingsan Ci. Syok lah dia ya. Nah Kang Badar yang melihat ini semua pun sontak terkejutlah dia. Kenapa ini? Ada apa ini? Astagfirullah Bapak, kata anak lelaki pertamanya tuh Ci. Berlinang air matanya, berteriak dia, nampak bapaknya itu nangis, anak laki-lakinya tuh Ci. Kenapa? Siapa yang meninggal? Badar, mana teh kios maut saminggu katukang, kata bapaknya Kang Badar Ci, yang berusaha menjawab walaupun sebenarnya dia ini juga menyimpan rasa takut karena melihat keberadaannya si Kang Badar ini yang muncul secara tiba-tiba. Wah, astagfirullah Pak Badar ini loh, masih hidup Badar ini Pak, sehat walafiat Badar. Badar ini cuma pergi 1 jam aja ke hutan tadi tuh. Pak, kami mandiin Bapak, kami kafani Bapak, kami juga yang nguburin Bapak. Bapak tuh sudah meninggal Pak. Mendengar itu makin tersulutlah emosinya Kang Badar nih Ci. Enggak. Bapak nih masih hidup. Kuburan mana? Ayolah kita gali kuburan itu. Ini Bapak ini jelas masih hidup. Udah kalian katain meninggal aja. Kesal ya Bang Badar dikatain meninggal Ci. Nah sementara istrinya Kang Badar yang tadi terpingsan gara-gara melihat kemunculannya Kang Badar itu perlahan sadar Ci, karena dipijat dan juga diberikan obat angin. Dan sambil menangis, istrinya ini pun memandangi suaminya Ci. Sementara Kang Badar terus berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia ini hidup. Dia ini manusia, bukan hantu. Dan akhirnya setelah bla 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 bla, anggota keluarga pun memutuskan untuk memanggil kepala desa beserta tetua di desa setempat. Mereka pun menceritakan apa yang terjadi, meskipun sempat agak ragu, tapi akhirnya mereka pun menyepakati untuk menggali kuburan tersebut pada malam itu juga Ci. Dan akhirnya mereka pun pergi ke tempat pemakaman. Warga pun juga memenuhi komplek pemakaman desa tersebut, serta ketakutan juga nampak nih yang dari wajah warga-warga itu, karena nampak ada Kang Kandar di situ ya. Macam mana nggak ketakutan, karena kuburan Kang Badar mau dibongkar, sedangkan yang dikubur itu ada berdiri di situ. Macam mana lah nggak ketakutan, nah? Tapi walaupun ketakutan, warga ini tetap penasaran Ci dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dah lah tuh kan, setelah digali tanahnya, digali, diangkatlah kayunya itu satu persatu. Dah setelah itu diangkatlah juga sosok yang terkubur dan terbungkus kain kafan dari dalam tanah tuh. Diangkatlah keluar, kemudian dibukalah kain tersebut, dan seketika semua orang pun terkejut melihatnya. Apa yang dilihat oleh warga Ci? Ya, yang terbungkus kain kafan itu adalah batang pisang Ci, bukan Kang Badar. Batang pisang.
Padahal mereka jelas ingat mereka yang mandiin, mereka yang mengafan nih, mereka juga yang menguburkan. Tapi kenapa tiba-tiba jasad tersebut berubah menjadi gedebong pisang? Siapa yang dikubur mereka kemarin tuh? Wallahu alam. Tapi mau bagaimanapun akhirnya warga ini pun sepakat bahwa yang berdiri bersama mereka pada saat itu adalah Kang Badar yang asli. Kang Badar yang memang masih hidup. Dan setelah pembongkaran makam tersebut pun baliklah mereka ini ke rumah masing-masing. Dan dilanjutkan oleh istrinya Kang Badar yang menceritakan kejadian yang sebenarnya di dunia nyata. Atau di dunia yang mereka alami pada malam itu, Ci. Jadi ketika hari sudah pagi, Kang Badar ini belum juga keluar dari kamar. Karena khawatir dan juga sesuai dengan kesepakatan mereka, akhirnya didobraklah pintu kamar itu oleh anak-anaknya. Nah, dan tepat pada saat itu, mereka ini mendapati Kang Badar tengah tertidur di atas sujadah dalam keadaan yang memang sudah tidak bernyawa, Ci. Nah, dari situlah semua orang ini melakukan upacara pemakaman sebagaimana mestinya. Dan orang-orang ini taunya si Kang Badar ini meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Yaitu setelah dimandikan, dikafani, dikuburkan. Nah, semua orang ini kan mengikuti tahlilan setiap malamnya di rumah tuh. Nah, sampai akhirnya di hari ke-7 tahlilan, tiba-tiba Kang Badar ini muncul, Ci. Nah, makanya mereka ini tadi ketakutan yang semuanya pada bubar dan berteriak, wah hantu, itu kan. Ya karena itu di hari ke-7, Ci, Kang Badarnya muncul. Sampai akhirnya diyakinkan dengan pembongkaran makam tadi tuh, Ci, barulah warga ini percaya kalau Kang Badar ini masih hidup. Dan setelah itu Kang Badar juga menceritakan apa yang dia alami pada malam itu. Dan setelah itu Kang Badar juga tersadar apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, Ci. Nah, jadi di sini ya, Ci, menurut kisahnya, uang yang didapat atau yang diberikan secara cuma-cuma dengan jumlah sebesar 200.000 tadi tuh, ingat kalian kan? Uang yang diterima oleh Kang Badar yang diberi sebagai bonus kata si bapak-bapak itu tadi. Nah, ternyata uang itu adalah uang pengganti tumbal bagi seseorang yang akan ditumbalkan, Ci. Nah, orang-orang yang bersekutu dengan setan ini tadi akan menghalalkan segala cara untuk mencari tumbal agar keluarganya mereka ini akan aman atau tidak menjadi tumbal atas kekayaan dan kejayaan yang mereka peroleh. Jahat kali lah ya, kau yang ngambil persugihan, kau tumbalkan pula orang lain. Keluarga kau sendiri aja lah ya kau buat jahat. Atau enggak diri kau sendiri aja lah ya tumbalkan. Dah kesal aku, Ci. Kenapa harus orang lain yang ditumbalkan? Ya. Atau enggak sajen yang lain gitulah. Nah, dan apesnya Kang Badar, Ci, yang kena nih. Dia yang jadi target tumbal. Beruntungnya Kang Badar dan istrinya ini kuat iman mereka, Ci. Alhamdulillah. Akhirnya ini mereka pun terselamatkanlah dari peristiwa yang mengerikan tersebut. Mereka juga percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja atas izin Allah, Ci. Sebenarnya Kang Badar ini cuma ikhlas atas apa yang akan terjadi padanya kalau memang sudah jalannya akan meninggal di hutan pada malam itu, Ci. Pokoknya dia nih, oh ya udah aku ikhlas gitu ya. Nah, tapi luar biasanya karena sayangnya Allah atau Tuhan sama dia tadi tuh, diselamatkanlah si Kang Badar ini dari jeratan jin setan iblis tadi tuh, Ci. Masya Allah, luar biasa sekali lah pokoknya pertolongan Allah. Semoga kita juga selalu dilindungi ya, Ci, ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Karena ya kepada siapa lagi kita meminta pertolongan, kita meminta perlindungan gitu ya, selain dari Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Tuhan kita semesta alam. Oke, Ci, itu dia tadi ceritanya Teh Risa. Tentunya pengalaman yang langsung dialami oleh Kang Badar, yaitu sepupu dari kakeknya Teh Risa, Ci. Dan untuk kamu yang mungkin punya cerita ataupun kisah pengalaman horor yang pengen kita up, mau kita angkat ceritanya di YouTube, yuk kirim cerita kamu melalui alamat Gmail di bawah ini atau DM Facebook aku Ambar Jabar. Jangan lupa subscribe, like video ini ya guys. Jangan lupa juga tombol loncengnya. Dadah, bye bye, see you next time.